Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Untuk kalian yang menunggu-nunggu film terbaru dari MCU, film Black Panther Wakanda Forever akan tayang tinggal sekitar 2 minggu lagi dan akan tayang perdana di seluruh dunia. Di film ini nantinya kita akan melihat kelanjutan cerita dan aksi terbaru dari kaum Wakanda yang akan berseteru dengan bangsa Atlantis yang dipimpin oleh Namor the Submarine yang diperankan oleh Tenoch Huerta. Berbicara tentang Atlantis, dari dulu sampai sekarang, Atlantis sendiri merupakan salah satu topik menarik yang mempunyai fakta banyak sekali penafsiran. Dan Atlantis di film Wakanda Forever nanti tentunya juga akan sangat menarik. Di video kali ini kita akan bahas tentang Atlantis yang akan diceritakan di versi MCU nanti. Sejak pertama kali Marvel menceritakan tentang Atlantis pada tahun 1939, di Marvel Comics menggambarkan Atlantis itu seperti benua kecil yang letaknya di laut dalam. Sampai sekarang nama dari benua fiktif ini masih Atlantis dengan Namor sebagai rajanya. Namun, versi MCU sendiri, Marvel akan mengubah nama Atlantis menjadi Talokan. Kemungkinan Marvel sengaja merubah nama Atlantis untuk versi MCU untuk membedakan nama Atlantis yang sudah ada di versi DC Universe dalam film Aquaman yang diperankan oleh Jason Momoa. Perubahan nama Talokan ini akan menjadikan Atlantis versi MCU terasa lebih menarik. Seperti yang kita ketahui, pemimpin dari bangsa Atlantis atau Talokan baik di komiks maupun di MCU adalah Namor. Namun di versi MCU, para Talokian tidak melihat Namor sebagai raja, melainkan sebagai seorang dewa yang mampu memimpin sekaligus melindungi mereka. Hal ini juga terungkap dari perkataan M'Baku di trailer Wakanda Forever. Dia mengatakan bahwa mereka menganggap pemimpin mereka sebagai dewa. Sepertinya alasan penggunaan nama Talokan dalam versi MCU ini, kemungkinan dalam film live actionnya ini, MCU menghadirkan gambaran umum tentang Atlantis dengan memilih menghadirkan bangsa bawah laut ini dengan mengaitkannya pada budaya kuno Amerika Latin atau Mesoamerika. Nama Talokan sendiri terinspirasi dari mitos surga Aztec yang disebut Tlalocan. Yang konon Tlalocan sendiri adalah tempat bagi orang yang meninggal karena tenggelam atau tersambar petir. Sepertinya dari hal itu, MCU menyelaraskan dengan penggambaran bangsa Talokan, versinya yang dimana Namor dan pasukannya bisa hidup dan bahkan bisa bernapas di dalam air. Nantinya juga kita akan melihat Namor akan mengenakan zirah yang melambangkan Futured Serpent alias dewa ular bersayap dari bangsa Aztec. Sama seperti di Marvel Comics, alasan mengapa para Talokian bisa hidup dan beraktivitas di dalam air adalah karena mereka merupakan orang-orang Homo Marmenus. Ciri mereka dapat kita lihat dari warna kulit mereka yang berwarna biru, berbeda dengan Homo sapiens. Penyebab utamanya adalah karena mereka bernapas dengan cara menghirup kandungan oksigen di dalam air, mirip seperti ikan, sehingga kulit mereka berubah menjadi warna biru, seperti warna air yang dalam. Bangsa ini memiliki kelemahan mereka tidak bisa bernapas di darat tanpa alat bantuan. Meskipun terkenal sebagai bangsa yang besar, tetapi Talokan sendiri secara umum masih sama seperti Atlantis di versi komiknya, di mana mereka masih mengandalkan teknologi primitif untuk kesehariannya. Misalnya seperti zirah dan senjata yang terbuat dari tulang belulang, kemudian alat bantu pernapasan seperti masker yang kemungkinan besar terbuat dari biota laut. Walaupun begitu, bukan berarti teknologi atau peralatan mereka lemah.
Justru dengan begini, mereka tampak lebih mematikan sekaligus mengerikan, sambil tetap mempertahankan ciri khasnya sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Namor tidak menyukai manusia permukaan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena menurutnya manusia sering merusak, bahkan mengeksploitasi laut demi kepentingan manusia itu sendiri. Dan selanjutnya alasan kedua, karena Namor memang terkenal arogan dan tidak menyukai manusia yang merasa lebih baik darinya. Dua hal mendasar ini secara tidak langsung menurun pada bangsanya yang juga mungkin merasakan hal yang sama. Itulah mengapa Namor dan bangsanya sering terlihat memerangi manusia permukaan, apalagi yang mengancam mereka terlebih dahulu. Berdasarkan apa yang sudah terlihat di trailer dan berbagai media promosi dalam film MCU Wakanda Forever, cukup jelas bahwa Talokan memusuhi Wakanda karena suatu alasan yang masih belum terungkap. Hal yang sama juga berlaku di Marvel Comics, di mana Atlantis sering terlihat berseteru dengan Wakanda, khususnya pemimpin mereka yaitu Namor dan Black Panther. Semuanya bermula dari Namor yang dengan sengaja meluncurkan tsunami untuk meratakan Wakanda. Di sisi lain, Wakanda juga pernah meledakkan bom di Atlantis dan menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Keduanya memang sama-sama kuat dan tidak mau mengalah. Sepertinya akan begitu juga di film Wakanda Forever nanti. Patut kita tunggu di film MCU yang satu ini. Nah, itulah dia pembahasan kita tentang Atlantis atau Talokan pada versi MCU. Berbekal pengetahuan tentang fakta-fakta ini setidaknya cukup aman untuk kita simpulkan bahwa Talokan di MCU sangat berbeda dari penggambaran Atlantis pada umumnya. Di sisi lain, Marvel tetap mempertahankan beberapa hal yang membuatnya tidak terlalu berbeda dengan Namor dan Atlantis di versi komiknya. Aksi dari Namor dan bangsa Talokan sendiri akan segera bisa kita saksikan saat film Black Panther Wakanda Forever tayang di seluruh dunia pada tanggal 11 November nanti. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan info-info selanjutnya. Kalau kalian suka, kalian bisa like atau beri masukan lewat kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.